Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan Pak Afi. Jadi udah lama ya nggak ketemu di udara lah gitu. Ini ada Bu Endah, Pak Gayu, Bu Saras. Saya lagi nih Bu Rita. Ketemu ya. Bu Vera, mana Bu Vera? Tadi kayaknya lihat ada. Ya, Pak Afi, thank you. Oh, ada ya, Pak Dedet ya, ada tuh tadi. Hadir. Ini berarti gabungan Future Inc sama Cahaya ya? Betul. Ya, CMD Affiliation, CMD Hangout. Oh gitu ya. Afi. Jadi memang kita udah berapa nih ya, 1,5 tahun ini pandemik. Jadi nggak tatap muka, juga nggak pernah ketemuan lagi, nggak bisa ngopi bareng gitu ya. Semoga segera berakhir karena udah bosen nih, udah hampir 2 tahun kayak begini kan ya teman-teman ya. Saya lihat kita memang harus tetap menjaga semangat kita gitu ya, karena memang terutama para leader lah ya yang memang sudah full time di bisnis ini, juga para agen yang udah full time, mau nggak mau apapun yang terjadi di luaran sana gitu ya, apalagi kayak pandemik ini kan bukan di dalam kontrol kita ya. Segala sesuatu yang bukan kontrol kita nggak perlu pusingin gitu ya, nggak perlu pikirin, tinggal kita lakukan apa yang bisa kita kontrol, yaitu aktivitas kita. Memang banyak hal pastinya membuat sebagian orang mungkin jadi apa ya, frustasi gitu ya, frustasi atau mungkin apa namanya, kehilangan semangat gitu ya, mulai datang sifat pesimis gitu ya, bahwa kita masih tetap bisa ngelanjutin nggak ya bisnis ini gitu ya, karena memang kondisi ini memukul hampir semua segi gitu ya, pandemik ini. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan Prudential yang terbaru tahun 2020, itu investasi kan turun banyak. Dari tahun lalu kita profit 5 triliun sampai harus minus 400 miliar gitu ya. Tetapi itu tahun 2020. 2021 saya yakini akan naik ya, karena indeks juga naik, indeks saham. Jadi kalau mungkin di luaran sana teman-teman ngelihat banyak orang yang mendiskreditkan kita Prudential, bahwa ya Prudential mau bangkrut segala macam, premi turun dari 29 triliun jadi 22 triliun, jangan dipusingin ya, karena itu on paper. Kenapa kita bisa turun 5 triliun? Kenapa? Karena investasi kita yang ratusan triliun. Kalau kayak asuransi lain mungkin turun nggak sampai 5 triliun karena investasinya nggak nyampe 100 triliun misalnya katakanlah. Jadi itu bukan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya adalah bahwa profit kita tetap terjaga, juga premi tahun pertama ya, maksudnya nasabah baru juga tetap ada gitu ya, maksudnya tetap terjaga juga, sehingga itu harusnya bisa menjadi pegangan buat kita untuk terus bergerak maju. Karena terus terang kayak kemarin kita di Action Inc juga masih online, baru bulan depan kita mau uji coba, mau tatap muka, karena nggak tahu ya, mungkin karena tim kita kesenangannya ngumpul-ngumpul gitu ya, kalau ketika nggak ngumpul-ngumpul jadi kehilangan semangat gitu. Jadi kita mau cobain ngumpul lah gitu ya kan. Alhamdulillah kemarin kita udah kirim linknya semua, untuk sebagian besar udah vaksin gitu ya. Jadi itu syarat untuk bisa ikut kelas di tatap muka. Ya mudah-mudahan itu bisa membuat, karena ini kan 3 bulan terakhir ini final sprint nih. Boleh nggak saya mau tahu siapa yang tahun ini mau promosi, baik promosi AAD atau promosi AD? Boleh tahu? Kasih apa namanya di chat, boleh jawab iya, boleh apa gitu ya.
biar paling enggak saya semangat nih gitu, karena yang kelihatan mukanya cuma 10 orang nih. Yang Ya, lainnya siapa yang ikut mau semua. tuh, yang mau promosi biar didoain tuh sama Pak Afi, ayo. Oh kan, iya loh, saya nih si pahit lidah loh, kalau doain manjur loh. Betul. Jadi kapan lagi nih mau didoain sama Pak Afi? Siapa yang mau promosi tuh? Tuh, siapa yang mau promosi? Coba yang mau promosi dibuka videonya sebentar. Saya mau lihat Ayo tampang-tampang. open video. Open videonya. Wah, Tapi ini Pak mau Afi, promosi nih. saya sorry nih Pak Afi. Pak Afi kok Ya. sekarang jadi cantik sih? Saya nggak tahu ini gara-gara ininya apa ya. Bukan, dari tadi saya lihat bibirnya Sebentar. merene. Kayaknya settingnya Jadi nih. salah fokus saya. Enggak, Gak apa-apa lah. enggak apa-apa, enggak Yang apa-apa. penting kan menggelegar suaranya. Video Biar seru, biar seru. biar seru nggak apa-apa deh. Biasa anak saya iseng gitu, pakai laptop diubah video efeknya gitu. Catching ya. Di bibir merene. Wah, banyak juga nih yang mau promosi nih. Oke. Ya teman-teman open video. Yang mau Open promosi video, open nih, video. didoain nih. Luar Wow, Pak biasa. Anwar, Bu Iqbal, Bu Nuriyati, Pak Joko, tim luar biasa nih, semangat ya, alhamdulillah. Ya benar. Oke, Ya, Pak Anwar, mungkin tadi Ade, videonya Pak nggak Ade, ini ya, nggak Ade, jalan. Ade. Mungkin Pak Joko, oke, di mantap. sini siapa Bismillah. yang belum pernah denger sharing saya? Kalau Bu Enda sama Pak Gayu mah udah bosen dengerin. Banyak juga yang belum, Pak. Nggak bosan. Banyak ya? Oh, ini termasuk Makassar ya Bu Enda ya? Bosan. Betul Pak, Iya, banyak Makassar sekali juga. yang belum Mungkin saya cerita dengar. sedikit ya background saya gitu ya, biar paling nggak teman-teman kenal gitu ya. Sebelum saya di Prudential, saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi juga, tapi asuransi umum selama 12 tahun. Dari level manajemen trainee sampai terakhir saya resign di posisi general manager. Kebetulan teman saya tuh kakaknya Pak Gayu tuh teman saya. Tadi kayaknya ada itu, bener nggak? Mana si Teguh? Ada ya Yu? Ada. Mana Teguh? Ada Nah, ini spesial Teguh saya Aryadi. info. Nah, itu kawan saya tuh waktu kuliah. Dulu kita bareng-bareng di Koperasi UI, bikin pameran segala macem. Jadi terakhir saya GM, saya resign setelah 6 bulan saya jalanin Prudential. Awalnya karena di kantor kami sebelumnya gitu ya, untuk di level manajemen, manajer ke atas itu nggak boleh merangkap pekerjaan, sehingga saya waktu itu daftarin pakai nama istri gitu ya. Tapi itu juga taktik saya untuk bisa ngajak istri join di Prudential gitu. Saya bilang, waduh nih nggak bisa nih gitu ya. Padahal kalau mau diem-diem bisa aja gitu, tapi saya mau sengaja melibatkan istri. Jadi waktu itu bulan Juni istri yang terdaftar sebagai agen ya, Juni 2007. Lalu kemana-mana kita prospek, training. Saya bilang, kan kamu yang terdaftar, kamu harus datang training, yuk temenin gitu ya kan, kayak gitu-gitu. Akhirnya dia datang training ya kan. Karena ini penting kiranya buat teman-teman untuk bisa melibatkan pasangan. Setidaknya mereka tahu pekerjaan kita gitu ya. Sekali-sekali ajak training. Apalagi kayak Zoom gini kan is okay kan, ajakin bisa bareng berdua lihat. Karena kalau misalnya pasangan kita tahu tentang bisnis ini, Recording in progress. kitanya akan lebih mudah gitu menjalankannya gitu ya. Waktu itu ya istri saya sama saya akhirnya kita pergi prospek ke sana kemari gitu ya bareng. Baru pas Desember saya ajukan resign ke perusahaan. Memang hari itu nggak langsung dikasih gitu ya. Tapi ya yang penting saya udah ajuin resign, lalu saya daftar di Prudential karena saya mau switching tuker, jadi yang tadinya istri saya yang promosi tukar ke saya gitu ya. Ini dimungkinkan di Prudential untuk promosi yang pertama kali. Jadi saya gabung di Prudential sebenarnya Desember 2007. Januari 2008 langsung promosi gitu ya kan, karena istri kan udah mulai dari Juni.
promosi UM, waktu itu namanya unit manager. Lalu tahun depannya promosi SUM, tahun depannya lagi promosi AM. Penting kiranya buat teman-teman untuk terus naik kelas gitu ya. Itu juga yang dulu leader saya ajarkan ke saya gitu ya. Dan sekarang berarti sudah 14 tahun lebih ya, hampir 15 tahun saya ada di Prudential, dan ini tahun-tahun terbaik saya dibandingkan di pekerjaan saya yang terdahulu. Pekerjaan saya yang terdahulu jalan-jalan ke luar negeri, bukan jalan-jalan, kerja gitu ya. Saya sempat dikirim training ke Malaysia berapa bulan gitu ya, ke ya macam-macam lah, ke Singapura, kemana, tapi kerja, bukannya jalan-jalan. Tapi di Prudential alhamdulillah dalam 7 tahun pertama aja saya udah bisa jalan ke 26 negara gitu ya, berkat Prudential teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang belum pernah jalan-jalan gitu ya, ke Eropa apalagi, atau ke Amerika gitu ya, nanti ada kesempatannya. Tetapi teman-teman harus mulai dari sekarang gitu ya, maksudnya harus persiapkan dari sekarang. Mungkin saya mau ya sampai kemudian tahun 2015 kantor saya yang lama, pemilik kantornya maksud saya, pindah ke asuransi lain. Nah yang sekarang suka gangguin kita tuh jadinya ya, yang tadi saya cerita itu juga dari mereka tuh yang tulis biasanya gitu ya, yang Prudential mau bangkrut, Prudential disamakan dengan Jiwasraya, ya macam-macam lah, biasa cara-cara kompetitor, bukan kompetitor sebenarnya karena mereka nggak level sama Prudential ya kan, dari level premi maupun aset jauh gitu ya, karena perusahaan yang punya aset di atas 50 triliun sebenarnya cuma kita, Simas dan Manulife, 3 itu doang. Tapi yang rese yang di bawah itu gitu ya. Ya, yang rese yang di bawah itu gitu. Tahun 2015 pemilik agensi dipindah ya. Sebenarnya mereka tawarkan ke saya juga gitu ya untuk pindah. Tapi saya punya tanggung jawab terhadap tim dan punya tanggung jawab terhadap nasabah. Saya memutuskan untuk tidak ikut gitu ya. Sebagian besar sih ikut sebenarnya. Mungkin hampir separuh lebih lah ya ikut ke sana, ke asuransi lain. Walaupun hari ini banyak juga yang udah nggak ada di sana lagi gitu ya, udah pindah lagi. Jadi memang kalau yang sekali pindah tuh senangannya pindah gitu ya. Ada kawan baik saya gitu ya, pindah ke Allianz, habis itu pindah lagi Manulife, sekarang katanya pindah lagi ke Zurich. Dalam hati ini gimana nasabahnya gitu, kasihan banget gitu ya kan. Seperti itu gitu ya, dan itu harusnya tidak dilakukan oleh kita yang sebenarnya bekerja untuk bantu nasabah teman-teman. 2015 akhirnya saya putuskan saya mau bikin kantor sendiri gitu ya. Lalu saya ajukan ke perusahaan 2016, lalu saya ajukan ke perusahaan dan akhirnya Action Inc. berdiri di bulan September. Jadi September tanggal 1 kemarin baru ulang tahun yang ke-5 gitu ya. Kalau Cahaya keberapa ya? Ke-6 ya Cahaya. Kak Cahaya 7 ya Pak Gayo? Ya, 7. 7 ya. 7. Kalau Pak Gusnul sahabat saya udah 9 tahun ya? 8 kemarin, mau 9. Mau 9. Jadi ya sebenarnya blessing in disguise gitu ya, artinya gara-gara kantor ditutup bisa bikin agensi, karena sebelumnya pemilik yang lama nggak izinin tuh orang-orang mau bikin gitu ya. Ya ada aja lah alasannya ini itu gitu ya. Pas kantornya udah nggak ada ya berarti bisa dong gitu kan. Akhirnya beruntung akhirnya saya bisa ini sampai sekarang. Sampai sekarang kantor kita berdiri dan ya alhamdulillah perkembangannya menggembirakan gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit tentang background. Jadi kalau nanti ada yang ketemu saya gitu ya, ketemu saya di mall gitu ya, ditegur aja ya. Kadang saya suka lupa. Suka lupa nama tapi ingat muka gitu ya. Nama suka lupa gitu kan. Kadang kalau misalnya lagi jalan, Pak Afi gitu ya, ngobrol-ngobrol udah lama gitu. Siapa namanya saya lupa gitu ya kan. Padahal belum terlalu tua gitu ya. Belum terlalu tua tapi ya udahlah gitu seperti itu.
Oke, mungkin saya mau share screen materi saya. Jadi kemarin saya ada ngomong sama Pak Gusnul, saya mau kasih materi bisnis mindset. Pak Gayu pesen, ada pesan-pesan. Jadi saya ganti materi ini Pak Gusnul. Sorry. Oke, moving to the next level. Kenapa kita perlu pindah kelas gitu ya? Buat para agent perlu pindah kelas ke tempat yang lebih tinggi. Juga para AAD perlu pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi menjadi seorang AD. Begitu juga seorang AD perlu pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi menjadi AD1 dengan mempromosikan AD di bawahnya. Sebenarnya apa sih arti sebuah pencapaian untuk Anda? Boleh ada yang mau tulis? Pencapaian itu apa sih menurut teman-teman? Wah, banyak yang mau promosi nih. Ya, pencapaian itu apa sih gitu? Kata memiliki beda gitu untuk setiap orang karena dipengaruhi oleh prioritas hidup masing-masing. Untuk orang yang jauh lebih tua usianya, mungkin bisa jadi udah tidak punya pencapaian lagi gitu ya. Saya nggak tahu. Padahal buat orang kalau udah pensiun gitu ya, terus dia tidak punya sesuatu yang akan dia kejar gitu, apa yang dikejar bukan harus selalu materi ya maksud saya, tetapi ya sesuatu yang bisa membuat dia happy gitu ya atau bahagia. Tapi banyak orang setelah pensiun ya sudah, dia cuma menjalani hidupnya dari hari ke hari begitu saja. Nah, itu yang membuat akhirnya penyakit gampang datang ya. Saya ingat baca tentang Mahathir Muhammad yang di usia 92 kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia bilang kalau kita pensiun terlalu muda, maka kita juga akan mati muda gitu ya. Artinya kalau kita tidak punya sesuatu yang mau kita lakukan atau pencapaian apa yang mau kita inginkan, ya nantinya tubuh kita, otak kita akan mengikutinya gitu ya. Begitu juga teman-teman di sini. Kalau teman-teman merasa, wah udah tinggal 3 bulan lagi nih, kayaknya nggak kekejar nih saya mau promosi gitu ya. Nah nanti otak itu akan memerintahkan kaki, tangan, dan yang lain-lain untuk stop. Artinya apa? Teman-teman tidak lagi prospek, tidak lagi rekrut, sehingga teman-teman akan stagnan gitu ya di posisi ini. Bayangkan kalau kita sudah tidak ada keinginan nih untuk mengejar sesuatu gitu ya, ya udah pastinya yang itu yang akan kita dapat. Orang yang punya keinginan aja juga belum tentu capai loh. Karena keinginan saja tidak cukup gitu ya teman-teman. Artinya apa? Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita yang harus bergerak maju. Ya, bergerak maju berarti ke depan. Ya, kalau kemarin saya closing 1 case per minggu, bulan depan saya harus closing 2 case per minggu. Nah, itu namanya bergerak maju. Kalau kemarin 1 hari saya ketemu 1 orang atau bisa video call 1 orang, minggu depan saya harus bisa video call atau prospek 2 orang. Nah, itu namanya bergerak maju. Itu semua dalam mewujudkan untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Tadi saya lihat ada yang mau promosi AAD, paling banyak yang mau promosi AAD nih kayaknya, ya. Ada yang mau promosi AD juga ada, ya kan? Yang udah jadi AD bukan selesai loh teman-teman, ya teman-teman harus bantu AAD di bawah teman-teman untuk naik, karena menjadi seorang AD itu baru level aman pertama kalau saya bilang. Saya kalau selalu bilang di tim saya menjadi AD itu level aman pertama. Kenapa? Kalau misalnya terpaksa gitu ya seorang AD
dipanggil Tuhan, ya. Maka semua yang udah diusahakan dari tahun ke tahun kemarin akan bisa diwariskan ke pasangan hidupnya atau ke anaknya. Nah, makanya kenapa saya bilang AD itu adalah level aman pertama. Oke, level aman kedua apa? Level aman kedua, teman-teman punya 5 AD di bawah. Ya, karena punya 5 AD berarti teman-teman sudah menjadi AD abadi. Gitu ya. Artinya teman-teman, katakanlah teman-teman pindah ke luar negeri atau teman-teman sedang sakit keras gitu ya, karena beberapa kita punya banyak contoh juga teman-teman kita AM dulu ya yang sakit kanker, sakit apa sehingga bisa bertahun-tahun tidak aktivitas tetapi income-nya tetap terjaga. Kenapa? Karena dia udah menjadi AM abadi. Kalau sekarang namanya AD abadi. Nah, berarti level aman kedua adalah memiliki 5 agency director direct 5 orang. Lalu level ketiga apa? Level aman ketiga memiliki 5 agency direct AD1. Nah, itu udah aman banget. Kenapa? Karena ketika saat kita punya AD direct salah satu demosi, maka AD1-nya akan naik menjadi AD kita, gitu ya. Nah, itu yang harus diusahakan. Jadi kalau teman-teman sekarang yang udah AD, teman-teman baru di level 1 nih, level aman pertama. Ya, teman-teman masih harus mengusahakan untuk bisa mencetak AD-AD di bawah teman-teman. Oke. Kalau teman-teman pengen kehidupan yang biasa-biasa, prestasi yang sedang-sedang, penghasilan yang rata-rata, maka semuanya dapat dengan mudah kita raih, ya kan? Kalau kita nggak menonjol, biasanya nih leader-leader di atas nih, Pak Gayu, Bu Endah, Bu Vera, Pak Gusnul, nggak kenal tuh jadinya sama kita. Kalau kita agen ya, Geo owner kita nggak kenal sama kita. Kalau prestasi kita biasa-biasa gitu, kadang closing, kadang enggak. Tapi coba kalau tiap minggu kita jadi top agent, Pak Gayu pasti kenal. Ya, Pak Gayu pasti kenal dong sama agen yang tiap minggu jadi top agent. Kenal kan, saya chat terus tuh di ini. Di acara yang closing Nah, banyak. tapi kalau mau kehidupan yang biasa-biasa, ya semuanya juga mudah diraih. Ya, tapi penghasilannya juga rata-rata aja gitu ya. Namun kalau teman-teman mau benar-benar menginginkan kehidupan yang penuh dengan pencapaian yang tinggi dan signifikan, maka harus siap dengan perjuangan yang luar biasa. Perjuangan ini nggak mudah. Mungkin nanti boleh teman-teman tanyakan kepada Geo-owner teman-teman, Pak Gayu, Bu Endah, Bu Vera, Pak Gusnul. Apa yang mereka perjuangkan hingga mereka ada di posisi sekarang. Itu tidak mudah teman-teman. Ya, banyak kerikil-kerikil gitu ya, atau halangan-halangan yang ada di jalan yang harus mereka lalui. Salah satunya kayak sekarang ya kan, pandemik ini juga termasuk satu obstacle ya, satu rintangan. Banyak orang yang nggak tahan gitu ya. Mungkin ya saya sih nggak bilang di teman-teman mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Banyak di tempat lain gitu ya. Di tempat lain yang akhirnya menyerah. Aduh, saya kayaknya udahlah, saya kerja lagi. Ya. Padahal ketika dia kerja lagi juga tidak mudah gitu loh ya. Saya bilang gitu ya kan, bahwa kalau teman-teman memutuskan untuk berpindah profesi, teman-teman harus mulai lagi dari awal. Padahal di Prudential teman-teman udah expert gitu ya, udah ahli, apalagi yang udah lebih di atas 1 tahun. Pasti udah tahu caranya gitu ya, bagaimana menjual, bagaimana merekrut gitu ya. Paling cuma tinggal adaptasi atau mempelajari produk-produk barunya Prudential gitu ya. Saya melihat Prudential sangat membantu kita gitu ya dengan diluncurkannya produk-produk baru gitu ya. Saya selalu sampaikan ke leader-leader saya, walaupun leader saya banyak sekali yang memang sekarang udah tidak berjualan gitu ya, banyak sekali mereka hanya fokus untuk bina agen. Tapi saya selalu sampaikan ke mereka harus jualan. Jualan apa? Jualan produk-produk, paling nggak kalau ada produk baru ya lu harus bisa jualan. Karena kalau bisa jualan, pasti bisa ngajarin. Tapi kalau kita cuma baca teorinya, nggak praktek dengan menjual, itu beda rasanya. Gitu ya, kayak perut cerah gitu ya.
baru kan, program baru gitu ya. Ya saya sudah berhasil menjual juga Bro Cerah gitu ya. Apa namanya? Ya kita harus lakukan. Nanti kita di lapangan jadi tahu gitu apa-apa yang dibutuhkan gitu ya untuk berbicara sama klien apa prospek gitu ya untuk satu produk yang baru ini. Kalau kita menjualnya pasti kita juga akan ngutak-ngatik tuh, oh ini harusnya gimana yang baik ya, ilustrasinya seperti apa ini itu. Tapi kalau kita sekedar tahu oh Bro Cerah begitu aja ya udah, nanti kita ngajarinnya juga ya begitu-begitu aja. Perjuangan yang luar biasa pastinya akan dirasa lebih berat gitu ya ketika waktu yang kita punya tersisa tinggal 3 bulan. Tapi tahu nggak teman-teman, 3 bulan ini nggak ada bedanya dengan 12 bulan. Ya, kalau dulu 12 bulan teman-teman juga prospek seminggu 1 orang gitu ya, itu akan sama dengan 3 bulan kalau teman-teman sehari atau seminggu prospek 4-5 orang gitu ya. Tinggal dikalikan 4 aja kecepatannya gitu ya, maka teman-teman akan sama tuh waktunya sama dengan 12 bulan. Kenapa kita harus mencapai ini semua ya, ini lagi maksudnya berpulang lagi kepada teman-teman mau hidup yang seperti apa gitu. Karena ada juga orang-orang yang saya punya teman kantor yang kantor yang lama, dia manajer, saya pernah ajak dia. Don, gue mau jelasin ke lu nih presentasi Prudential. Lu mau jadiin gue agen ya, kata dia gitu. Iya benar, karena dia rumahnya di Depok kan, jadi saya lebih gampang gitu kan maintainnya. Tapi ternyata dia bilang begini, jawab gini ke saya. Enggak lah Vi, gue kayaknya nggak bisa jadi agen. Padahal dia belum tahu nih, hal-hal ininya belum tahu, apanya belum tahu. Lagian gue kayaknya nggak bakat kaya. Gitu. Padahal waktu itu saya ajak dia mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah, saat saya waktu itu udah AM lah ya, waktu itu saya udah AM, saya ajak dia ngomong begitu. And you know what teman-teman, ya benar sampai hari ini ya dia biasa-biasa aja hidupnya gitu ya. Hidup yang benar-benar hidup nggak semata-mata materi teman-teman. Materi memang penting dan memudahkan hidup kita. Ya kan, kalau teman-teman punya banyak uang kan mudah kan, ya kan, bukan cuma untuk membeli barang-barang yang teman-teman inginkan, tapi juga bisa membantu banyak orang yang teman-teman mau gitu. Saat kita nggak punya uang atau kita penuh keterbatasan, ya hidup kita akan sulit. Saya rasakan ini karena dulu masa kecil saya, ya boleh dibilang saya bukan mau nyalain kedua orang tua saya ya, tapi ya mereka mungkin waktu itu merasa ya itu yang memang udah terbaik yang bisa mereka lakukan. Ayah ibu saya pegawai negeri gitu ya, pegawai negeri zaman dulu ya hanya gaji-gaji aja, mungkin kalau pas lagi ada ke daerah dapat tambahan ya seperti itu. Sementara kami 4 bersaudara, saya paling tua, adik saya 3 gitu ya. Kita bayaran sekolah aja kadang seringnya nunggak seperti itu ya, boro-boro mau datang ke mall gitu ya. Kalau dulu nggak ada mall apa ya adalah kayak ITC gitulah, kayak Ramayana apa gitu ada zaman dulu. Itu jarang banget, paling mau lebaran doang kita ke Ramayana gitu ya, atau Robinson. Jalan-jalan keluar kota sama keluarga saya hitung hampir nggak pernah, kecuali pulang kampung, bukan pulang kampung ya, pulang ke kampung bapak ayah saya gitu ya, itu juga nggak setiap tahun. Bahkan ketika kalau sekolah suka ngadain studi tour, kami berempat nggak pernah ikut. Nggak ada uang lebih untuk bisa membayar itu. Jadi uang yang ada ya hanya cukup buat bayaran sekolah. Namun kita berempat ya waktu itu memang ayah saya yang pesan sama saya. Pokoknya kamu anak pertama, kamu harus paling sukses. Saat kamu sukses, adik kamu akan ikut sukses. Ya, sama dengan hal ini, dengan pesan ini kepada leader. Seorang leader harus sukses agar bisa membawa pengikutnya ikut sukses atau timnya ikut sukses. Saya dulu juga begitu.
Jadi tahun pertama ya pokoknya kamu SMP harus negeri. Kalau nggak negeri mama nggak bisa bayarin. Saya masuk SMP 41 Ragunan ya waktu itu. Mungkin yang tinggal di Pasar Minggu tahu SMP 41. Lalu berikutnya masuk SMA 28. Semua adik saya di 41, adik saya semua di 28 gitu ya. Sampai pas saatnya mau kuliah, ya udah alhamdulillah kita semua bisa kuliah di Universitas Indonesia. Bayarannya murah gitu ya. Saya di teknik, adik saya ada yang di ekonomi, ada yang di hukum, ya, fakultas hukum, gitu. Dan alhamdulillah hari ini kami berempat punya kehidupan yang baik, gitu ya. Kami, maksudnya gini, kalau mengingat dulu waktu kita kecil, tinggal juga di rumah bagian dari kantor ya, di rumah pembagian kantor, gitu ya. Ya hidup sederhana gitu ya. Namun sekarang kita bisa punya kehidupan yang luar biasa gitu ya. Bahkan adik saya yang paling kecil sekarang tinggalnya di Amsterdam, teman-teman. Itu semua karena apa? Karena kita semua menginginkan kehidupan yang penuh pencapaian yang tinggi. Kita tidak melihat sejarah kita atau di belakang kita. Sama, hari ini teman-teman mungkin melihat 9 bulan kemarin kok kayaknya saya gagal ya gitu ya. Kok produksi saya baru 100 juta gitu ya, padahal saya mau promosi 300 juta. Yang yang mau naik AD, kok saya produksi belum ada 500. Ini gimana? Apakah bisa ke 900 dalam 3 bulan tersisa? Teman-teman nggak perlu lihat yang masa lalu. Ya, yang teman-teman perlu lihat yang ke depan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman siap nggak beranjak ke level berikutnya, ya kan? Bahkan Anda akan melalui suatu proses yang panjang, gitu ya, pastinya, ya. Tetapi saat itu perjalanan selesai, maka Anda akan mendapatkan suatu hadiah, gitu ya, sebuah kebahagiaan karena berarti yang Anda kejar tercapai, gitu ya. Nah, pencapaian itu pasti terhubung dengan masa depan yang teman-teman inginkan. Ya, tadi, teman-teman punya bayangan nggak? Ya, masa depan kita, saya punya masa depan tuh ingin apa ya? Mungkin nggak perlu terlalu masa depan banget gitu ya, nggak perlu terlalu jauh sekali. Mungkin kita bicara Recording stopped. 5 tahun dari hari inilah. 5 tahun dari hari ini saya akan ada di mana? Recording in progress. Saya akan ada di posisi apa? Itu yang perlu teman-teman pikirkan, ya. Karena kita hidup dalam 3 kerangka waktu: masa lalu, hari ini, dan masa depan, gitu ya. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah masa kini. Nih sekarang nih, ini ada 3 bulan ini nih. Sekarang kita harus ngapain nih? Karena masa sekarang ini yang akan menentukan masa depan kita. Kalau masa kini yang sekarang ini kita sia-siakan, waktu 3 bulan ini kita sia-siakan, maka masa depan kita juga hasilnya akan lebih jelek dibanding kalau teman-teman manfaatkan di 3 bulan terakhir ini. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu mikirin, aduh ini jangan-jangan COVID akan ada lagi nih, sekarang ada varian baru, MU lah, varian apalagi itu misalnya Barca lah, bukan ya, itu tim bola ya. Ada varian-varian baru, mikirin aduh nanti bakalan ini gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang hari ini belum full time, yang masih bekerja, dulu pasti pernah berkeinginan, aduh kali enak ya kalau kita di rumah tapi tetap digaji gitu. Kejadian juga kan, di rumah tetap digaji gitu. Tapi teman-teman kerja dari rumah gitu ya. Kalau kita di Prudential ya, apalagi para leader ya, banyak hal kita bisa lakukan di waktu-waktu kita. Artinya apa? Kita tidak terikat dengan jam kerja. Namun tidak terikat dengan jam kerja bukan berarti kita nggak kerja gitu ya, bukan. Tetapi waktu teman-teman fleksibel. Mungkin teman-teman baru keluar rumah sore gitu ya sampai malam. Kapan teman-teman baru pagi-pagi sudah ketemu nasabah, tapi mungkin siang udah di rumah.
ya macam-macam, tapi ya itu kan waktu kita fleksibel gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman mengisi waktu teman-teman dengan efisien. Buat para agent, para AAD atau para AD0 ya, AD yang baru jadi AD ya. Waktu kerja 8 jam itu harus dimanfaatkan maksimal gitu ya. Kalau perlu 10 jam. Cuma nanti kalau udah teman-teman udah AD3, mungkin AD4, bolehlah dikurangin waktunya gitu ya kalau mau. Karena apa? Karena teman-teman udah punya skill yang jauh lebih tinggi. Ya, seorang Pak Gayu mungkin kalau ketemu prospek udah pasti closing. Tapi agent baru mungkin perlu beberapa kali ketemu baru bisa closing. Nah, seperti itu sehingga para leader senior itu bisa manfaatkan waktunya lebih baik gitu, dengan waktu yang lebih singkat hasilnya bisa sama dengan para agent atau leader baru gitu. Tetapi tentunya semua lagi berpulang ke teman-teman mau apa ya di hidup ini gitu. Oke, ironisnya banyak orang yang hidup hari ini dengan penyesalan masa lalu gitu. Ini sekarang bulan mau Oktober, aduh nyeselin yang 9, kenapa ya waktu kemarin dari Januari gue nggak kerja benar gitu. Lalu mengkhawatirkan masa depan, nah aduh nih kedepannya akan gimana ya ini bisnis gitu ya. Sehingga lupa menghidupi masa kini gitu atau menikmati masa kini. Karena menikmati gitu ya, enjoy dengan masa kini itu salah satu syarat loh teman-teman mau jalanin bisnis ini dengan baik. Kalau teman-teman nggak enjoy ketika menjalankan bisnis ini, pasti hasilnya kurang maksimal. Ya, terus terang 1,5 tahun terakhir ini klaim-klaim di agensi kita banyak sekali gitu ya, terus terang banyak sekali. Tapi teman-teman leader saya ini enjoy sekali gitu, teman-teman leader agent gitu ya ketika mengurus klaim gitu ya. Terus akhirnya berhasil gitu ya dan mendapat ya saya thank you lah dari para nasabah gitu ya, mereka puas gitu ya dengan pelayanan para agent. Kita aja 1,5 tahun ini kita klaim ya Prudential itu mungkin hampir 3 miliar. Rawat inap rumah sakit 3-5 miliar lah, karena ada satu yang klaimnya hampir 800 juta gitu ya, COVID teman-teman. Ya, saya sendiri pernah dirawat juga 14 hari gitu ya di Mayapada COVID. Tetapi di sisi lain saya bilang ke tim saya, ini saatnya jual PPH karena orang khawatir akan COVID, saya bilang. Apalagi mulai Oktober ya kalau nggak salah. Aturan jaminan pemerintah untuk COVID ada direvisi gitu ya. Artinya mereka ada standar, mereka akan mengikuti INA CBG gitu ya, yang aturannya BPJS gitu ya. Jadi banyak obat-obat yang memang udah tidak diganti gitu ya. Banyak obat-obat yang kemarin cukup paten untuk mengobati COVID tidak lagi dibayar. Jadi jadi mereka harus membayar sendiri kalau memang dokter yang merawatnya menginginkan memakai obat tersebut. Sehingga penting kiranya seseorang itu punya program PPH kita gitu ya. Nah, lalu kedua saya bilang, ini saatnya jual Prucinta. Kenapa? Karena saat ini tabel mortalitas jadi kacau. Ada orang umur 30 meninggal, umur 25 meninggal, umur 45 meninggal karena COVID. Ya, umur 35 meninggal juga. Padahal sebenarnya kalau harapan hidup orang Indonesia 71 tahun kan. Banyak orang ya mungkin ya teman-teman agent atau teman-teman leader gitu ya, banyak ketika prospek pasti bertemu sama nasabah yang merasa Recording stopped. Dia akan panjang umur. Gitu nggak? Ada nggak yang pernah ketemu nasabah ketika kita nawarin Prucinta, terus bilang, gue sih kayaknya umur gue akan panjang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Boleh dong share, chat atau apa? Siapa nih yang udah prospek Prucinta?
Pak Abdillah gitu ya, ada. Banyak orang-orang di luaran sana yang ketika kita prospek nih kayak sebelum pandemik yang ngerasa dia sehat-sehat aja, nggak perlu asuransi gitu, ya kan, nggak perlu asuransi. Sehingga ketika kita tawarkan Prucinta, mereka ngerasa enggak lah, buat apa gitu ya. Tetapi sekarang nggak berani bilang mereka. Nah, karena sekarang mereka nggak berani, begitu yakinnya bahwa mereka akan panjang umur, saatnya kita jual Prucinta. Ya, nah ini tekniknya begini. Ini yang saya ajarin dan seringkali berhasil. Saya bilang, saya ajarin tim saya untuk jual Prucinta kayak begini. Pak, Bapak tahu nggak? Sebelum ada COVID, saya yakin Bapak merasa bisa panjang umur. Begitu juga teman-teman Bapak pasti merasa akan bisa mencapai usia 70 atau 75. Boleh tahu nggak Pak? Bapak punya teman siapa Pak yang udah meninggal karena COVID? Nah, saya bilang gitu. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti punya teman yang meninggal karena COVID. Benar nggak? Halo. Siapa di sini pasti semua pada punya teman yang meninggal karena COVID, yang mungkin usianya juga nggak tua-tua banget, ya kan? Benar ya. Begitu juga orang di luaran sana, teman-teman. Saya yakin hampir semua orang pasti punya teman, punya saudara yang meninggal karena COVID. Yang mana tadinya sehat-sehat aja, kayak kemarin. Ada ponakan saya baru foto nih sama kepala sekolah SD Al-Azhar, kepala sekolah di SD Al-Azhar, karena ponakan saya nih menang olimpiade apa gitu ya, sains atau apa. Jadi baru foto hari Sabtu. Minggu malam meninggal loh teman-teman. Kalau itu bukan karena COVID gitu, kayaknya bukan karena COVID gitu ya. Tetapi artinya apa teman-teman? COVID ini ikut berkontribusi menciptakan fear buat banyak orang di luar sana, menciptakan ketakutan. Nah, ketika dia bilang, oh iya Pak, ada Pak teman saya gini-gini. Nah, artinya apa Pak? Artinya sekarang penuh ketidakpastian bahwa orang yang tadinya sehat-sehat aja, mungkin kita baru minggu lalu ketemu, tiba-tiba meninggal. Karena COVID. Karena COVID itu bisa memicu macam-macam, bisa memicu serangan jantung, bisa memicu penyakit-penyakit lainnya. Sehingga orang bisa dengan cepatnya meninggal dunia, gitu ya. Nah, Pak, kita punya produk nih. Kita punya produk yang sangat fenomenal. Gitu saya bilang. Yang paling tidak bisa menjamin kehidupan keluarga Bapak tetap berjalan seperti saat ada Bapak. Saya nggak bilang Bapak akan dipanggil gitu ya, tetapi kemungkinan itu sekarang bertambah besar Pak saat adanya COVID. Nah untuk itu ini program ambil. Kalau Bapak merasa oh nanti saya nggak mau lanjut, nggak apa-apa Pak, ambil 2 tahun aja Pak, sampai COVID selesai baru Bapak nggak usah ikut lagi. Dan teman-teman tahu nggak COVID bakal selesai nggak 2 tahun lagi? Nggak bakal gitu ya. Belum tentu selesai, Pak. Belum tentu selesai. Jadinya kalau kita bilang dia suruh ambil 2 tahun, satu sisi pasti aman dulu buat kita persistensi. Ya kan? Tapi kita kasih kuncinya. Pokoknya Pak, kalau COVID udah hilang dari Indonesia, Bapak boleh batalin deh polisnya kalau nggak mau lanjut. Saya bilang. Begitu juga ketika saya nawarin PPH, saya bilang, lu mending beli dulu deh. Sampai COVID reda, lu kalau nggak mau lanjut lagi, lu mau balik ke BPJS, lu silakan. Tapi pas lagi COVID, lu hati-hati. Lu bisa nggak dapat tempat, nggak dapat apa gitu. Oh gitu ya, Vi? Iya. Udah lu beli dulu deh. Yang minimal paling nggak gitu. 2 tahun aja gitu. Oh iya, ya udah ntar 2 tahun gua nggak lanjut lagi. Iya, mudah-mudahan COVID 2 tahun udah nggak ada. Ya akhirnya pada beli. 2 tahun aja saya bilang. Buat kita cukup nggak 2 tahun? Bukan kita mau tricky, tetapi saya kasih tahu teman-teman. Saat polis sudah jalan 2 tahun, apalagi saat 2 tahun itu dia menikmati klaimnya, dia nggak akan batalin polisnya. Trust me, nggak akan batalin. Pernah dia, pokoknya sekali aja dia klaim di rumah sakit, terus dapat pelayanan bagus, apalagi kalau dia pakainya bronze B gitu ya, kan VIP gitu ya. Udah pasti akan lanjut terus, pasti gitu. Good idea, Pak.
Nah, jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Saat dia misalnya masih mundur-mundur, nolak-nolak, kita bilang, lu tunda-tunda, kalau besok tahu-tahu COVID gimana? Sekarang banyak loh, kalau pakai inan pemerintah nggak semuanya dibayar loh. Pemerintah sekarang juga nggak ngecek lagi loh, nggak harus keluar negatif, nggak harus, ya. Gitu. Sekarang pemerintah cuma kasih waktu 10 hari loh, 10 hari nggak sembuh, pulangin loh. Gitu, dananya udah habis pemerintah. Serius ini saya gitu. Karena saya punya tetangga gitu, dirawat 10 hari. Terus tahu-tahu pulang gitu. Lu udah negatif? Belum. Lah kok lu udah pulang? Orang nggak dites waktu mau pulang, katanya dia bilang. Jadi menurut dokter gue udah nggak ada gejala, jadi boleh pulang. Gitu, wah lu kacau, lu jangan deket-deket dulu, lu isoman dulu sana 2 minggu gitu. Iya, emang dokter bilang suruh isoman gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Ya kalau orang yang gejala ringan oke lah mungkin ya. Tapi kalau yang tiba-tiba ada ada komorbid, kayak ada saya lupa tuh suaminya siapa, artis, dia udah negatif bahkan loh ya, udah dirawat, dia udah negatif, pulang ke rumah, seminggu di rumah langsung parah, bawa lagi ke rumah sakit, besoknya meninggal. Padahal udah negatif loh. Gitu. Saya nggak tahu juga tuh kenapa. Jadi katanya ya badai sitokin itulah penyebabnya. Tapi gitu teman-teman. Jadi teman-teman ketika prospek ngomongnya begitu aja. Karena orang ketika dikasih tahu, ini berapa saya bayar premi, kan suka nanya gitu kan. 20 tahun, lama banget. Ya kan lama banget gitu menurut dia. Kita bilang, enggak 2 tahun aja lah, kalau udah COVID nggak ada, lu kalau nggak mau lanjut nggak apa-apa, udah gitu. Gitu aja teman-teman. Ya, biasanya itu akan memudahkan otaknya nasabah prospek itu untuk mengiyakan, oh ya juga ya, ya udahlah nggak apa-apa, gitu. Itu cara terakhir kalau semua trik, semua teknik-teknik yang diajarin para leader nggak berhasil gitu ya teman-teman, itu boleh dipakai lah ya cara saya. Gitu. Oke ya, lanjut. Thank you, Pak. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah pencapaian yang baik? Ya, untuk mencapai sebuah pencapaian harus dimulai dengan sebuah kesadaran. Kesadarannya akan memimpin kita untuk menuju perubahan diri, yang akhirnya akan membawa kita ke peningkatan diri. Jadi kita harus sadar dulu nih, kalau hari ini kita merasa, aduh kok gue selama ini nggak closing ya, ini apa yang salah sama saya? Sadar dulu, oh ya, berarti saya mungkin jarang training. Saya mungkin jarang prospek, jadi jam terbang saya kurang gitu ya. Nah, itu sadar dulu, sadar diri. Jangan udah nggak ngerti, udah jarang training, sok tahu gitu ya, udah nggak akan closing gitu ya. Lalu coba diskusi sama leadernya, minta leadernya liatin role play teman-teman gimana saat prospek. Nanti leader kalian akan mengajarkan yang benarnya gitu ya. Setelah kita sadar bahwa mungkin kita ada kekurangan, entah skill, entah ilmu, maka kita harus berubah. Ya, berubahnya apa? Oh iya ya, kemarin-kemarin saya jarang prospek. Udah sekarang saya paksain sehari ketemu 3 orang. Atau 3 video call 3 kali sehari. Dengan adanya perubahan diri yang seperti itu, maka dengan sendirinya lambat laun teman-teman akan meningkat kemampuannya, gitu, akan meningkat. Nah, selalu ingat bahwa nggak ada yang bisa gantiin kita nih untuk menjalani hidup ini. Kan nggak mungkin kita nyuruh orang, lu jalanin hidup gue ya, nanti kalau lu udah berhasil kasih ke gue gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Sama kayak orang mau turunin berat badan, nyuruh orang yang fitness sama olahraga. Kitanya mah tetap aja nonton Netflix tiap hari gitu ya, sambil ngemil, sambil makan, ya tetap aja kita yang gemuk gitu ya. Jadi nggak bisa kita kasih orang untuk gantiin kita gitu ya. Atau kita nyalain orang lain, misalnya, wah ini leader gua sih gak pernah ngajarin gua, nggak pernah temenin gua, nggak pernah ini. Hey teman-teman, ingat selalu nih ya, khususnya para agent. Hidup kita itu bergantung sama kita yang jalanin.
Saya dulu ingat sekali waktu saya masih jadi agen. Dulu kebetulan yang merekrut saya itu anak buah saya gitu ya kan, saya GM bawain 14 cabang. Salah satu kepala cabang saya udah duluan di Prudential gitu. Nah, dia ajakin saya mau juga karena saya melihat prestasi dia gitu ya. Dia 2 kali Star Club gitu ya, bahkan double Star Club. Dia liatin saya gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri, dia liatin saya income dia selama di Prudential yang jauh melampaui 5 tahun dia di kantor kita yang lama gitu. Padahal dia masih baru 2 tahun belum ada, tapi income-nya udah 2 kali lipatnya gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa bisnis ini memang luar biasa teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang hari ini belum full time. Ada nggak di sini yang belum full time? Boleh tahu siapa yang belum full time? Banyak. Halo, halo. Halo. Nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang penuhnya kesadaran diri dulu. Nggak apa-apa menyadari, oh iya saya belum full time gitu. Nanti saya doain biar segera full time. Nah kan, ya banyak juga kan yang belum. Nah gampang caranya. Ya, ini satu trik yang waktu itu saya lakukan. Jadi gini, Prudential kan punya apa ya? Saya nggak tahu. Pokoknya punya jargon. 5 tahun 100 juta, gitu ya. 5 tahun 100 juta. Saya dulu kan udah jalanin Prudential, tapi saya masih kerja ya selama kurang lebih 6 bulan. Nah, yang saya lakukan adalah saya wawancarai, bukan wawancarai nih, saya ngobrol lah sama senior saya yang 5 tahun lebih dulu dari saya kerja. Padahal waktu itu saya GM. Saya tanya sama direktur saya yang udah, ya direktur saya mau nggak mau kan, karena dia 5 tahun di depan saya. Atau lebih lah malah dia, saya lupa. Sebentar, saya tahun 96. Direktur saya itu 8 tahun di depan saya. Jadi 8 tahun dia udah kerja, baru saya masuk gitu ya. Akhirnya dia jadi direktur. Saat saya GM dia direktur. Saya tanya sama beliau, Pak, kira-kira Pak di posisi Bapak direktur sekarang, Bapak udah puas enggak? Udah happy enggak? Udah bisa enggak memenuhi apa-apa yang Bapak inginkan? Ya belum sih, Vi, dia bilang gitu. Ya kan, bahkan tadinya kan saya pikir gaji dia berapa kalinya saya gitu ya, saya pikir ternyata bedanya nggak banyak gitu ya. Saya waktu itu gaji saya 30 jutaan, dia cuma 40 jutaan gitu. Saya pikir bayangan saya dia udah 100 juta lah gitu ya. Tahun 2008 sementara direktur saya tuh masuk 88, berarti dia 20 tahun. 20 tahun income dia cuma 40 juta loh teman-teman. Sementara saya 12 tahun kala itu GM income saya 30-an juta. Saya merasa kok ini banget gitu ya. Kok dikit banget ya kan. Sementara katanya di Prudential bisa 5 tahun bisa 100 juta. Berbekal itu saya percaya diri untuk segera full time. Kenapa? Karena ya teman-teman dengarkan, direktur saya yang 8 tahun di depan saya, misalnya katakanlah hari itu income-nya 40 juta, saya 30. Saya berpikir 8 tahun lagi pasti income saya cuma akan ada di angka itu, 40 50 paling gitu ya. Sebagai direktur katakanlah 8 tahun lagi. Lalu kenapa saya harus buang-buang waktu saya 8 tahun untuk mendapatkan hal yang tidak saya inginkan? Kenapa tidak saya inginkan? Karena saya mendengar di Prudential 5 tahun bisa 100 juta gitu. Jadi kala itu saya masih baru agen ya, masih baru agen. Dan saya berpikir doesn't make sense buat saya mempertahankan pekerjaan saya kalau akhirnya akan mendapat apa yang didapat direktur saya, yang mana beliau juga nggak happy gitu dengan hasil itu. Berdasarkan itu saya langsung resign. Saya ajuin resign. Saya pikir meskipun hari itu saya ditolak ya resign gitu ya, bahkan saya ditawarkan jadi direktur hari itu gitu ya. Vi, kamu jangan resign, tahun depan kamu jadi direktur, kata dia. Saya bilang kenapa harus menunggu begini, karena saya udah di-approve Pak. Kalau saya belum di-approve mungkin saya
happy gitu kan. Tapi karena saya udah di Pru, saya udah punya 10 agen, saya udah akan promosi tahun depan gitu ya. Jadi saya tolak. Jadi hari itu tawaran direktur saya tolak. Memang saya nggak sampaikan ke istri saya, karena kalau saya sampaikan ke istri saya pasti dia bilang udahlah jadi direktur aja gitu. Karena hari itu income saya baru 4 jutaan di Prudential, teman-teman. Jadi hari itu belum promosi karena bulan Desember gitu ya. Income baru 4 jutaan di Pru, lalu saya full time gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin dengan ininya Prudential gitu ya, sistemnya Prudential. Ya alhamdulillah, jadi saat saya naik UM Januari, income saya waktu itu udah baru 4,6 juta sebenarnya. Ya UM ya. Ketika naik SUM, income saya naik mencapai hampir 19 juta, 18 juta sekian. Teman-teman bayangkan, bisa ada kenaikan 14 juta luar biasa dalam 1 tahun. Dulu saya jadi karyawan, boro-boro naik 14 juta setahun ya. Kebanyakan rata-rata paling naik 1 juta 2 juta gitu ya. Ya kecuali kalau promosi pernah lah naik 5 juta gitu ya pas promosi. Tapi kalau normal-normal paling cuma naik 8% sampai 10% gaji kita. Pastinya teman-teman yang belum full time juga kalau naik gaji paling 10% gitu. Jadi tolong dipikirkan lagi. Kalau memang teman-teman benar-benar serius, niat, teman-teman bisa. Saya aja yang mulai minus di Prudential. Kenapa minus? Karena saat saya full time, saya ajukan pinjaman untuk biaya hidup saya gitu ya. Saya ajukan pinjaman hampir 200 juta ke 3 bank untuk biaya hidup saya, karena biaya hidup saya udah 20 jutaan hari itu, sementara dari Prudential baru 5 jutaan lah, belum nyampe malah. Tetapi dengan itu saya agak tenang sehingga saya bisa mati-matian jalanin bisnis Prudential dan bisa promosi sebagai SUM dengan promosiin 4 UM kala itu gitu. Jadi kalau ditanya berat nggak hari itu? Berat. Jadi saat menjadi UM dan saat saya baru full time itu tahun-tahun paling berat saya di Prudential. Bahkan lebih berat ketimbang saya kemarin bikin agency. Ya, ketika menjadi UM itu paling berat buat saya gitu ya, karena saya kehilangan income puluhan juta, saya harus ngembangin bisnis, tetapi saat itu udah dilewati, semuanya tinggal menjadi history gitu ya. Teman-teman tinggal bisa menikmati apa yang sudah teman-teman perjuangkan gitu. Jadi pesan saya nih, nanti malam tulis surat resign, Senin besok kasih ke bosnya ya. 3 bulan ini kejar mati-matian naik AAD gitu. Ya Pak Gayo setuju nggak? Beneran loh teman-teman ya. Saya kalau ada tim saya mau jadi leader, saya paksa, nggak ada cerita, lu mau jadi AAD, lu harus full time gitu. Lu tinggal dikit lagi nih, lu full time deh, kejarin deh. Gitu. Tenang aja, lu akan baik-baik aja kok. Gitu. Apalagi yang gajinya nggak gede-gede amat gitu, saya yakin banget gitu. Kalau yang apalagi yang gajinya belum ada 10 juta Pak Gayo, itu mah sebentar aja di Prudential mah, sebentar aja. Apalagi bisa promosi jadi AAD, nah udah 3 bulan habis itulah udah beres kok untuk gantiin income yang lama. Tapi kalau teman-teman nggak full time, akhirnya teman-teman jadi berdiri di 2 perahu gitu, ya. Berdiri 2 perahu, kalau perahu kiri mau ke kiri, perahu kanan mau ke kanan, ya kita jadi kecebur gitu. Jadi teman-teman kasih aja diri teman-teman gitu ya, kesempatan. Jadi saya waktu itu bilang sama istri saya, mau full time nih keluar dari Raksa, saya bilang gitu ya, perusahaan saya yang lama. Terus istri saya bilang gini, kalau kamu gagal di Prudential, apa yang buruk terjadi sama kita? Istri saya tuh bilang gitu. Saya bilang, ya kalau nanti saya gagal, saya kerja lagi, gitu. Terus kata dia, paling jelek-jelek kalau cuma jabatan manajer aja mah di perusahaan asuransi umum mah pasti gampang lah, saya punya banyak teman. Saya bilang gitu nih sama istri saya. Terus istri saya bilang gini, oh berarti nggak ada masalah, itu mah nggak ada yang terburuk, kayak udah kita go ahead gitu. Walaupun pada saat jalaninnya di tahun pertama kita full time ya berat banget lah gitu ya. Tetapi ya semuanya bisa terlewati loh teman-teman. Percaya aja semua bisa terlewati.
Tapi ya tadi, mulailah dengan satu kesadaran bahwa teman-teman ingin mencapai hal yang teman-teman inginkan. Ingat loh teman-teman, waktu ini nggak bisa diputar balik. Ya, kayak saya nggak ngerasa gitu, hari ini saya usia udah 50 tahun gitu ya kan. Tapi saya bersyukur ada di Prudential. Saya punya banyak teman-teman baru ya kan, yang dulunya saya nggak kenal. Hari ini kayak di agensi saya mungkin 90% saya nggak kenal, 99% malah saya nggak kenal. Tetapi sekarang jadi tim saya dan kita udah kayak saudara gitu ya. Lalu saya juga bersuka cita sekali ketika ketemu nasabah yang happy dengan pelayanan klaim kita. Begitu juga banyak waktu yang saya bisa curahkan kepada anak-anak saya. Ya alhamdulillah gitu ya, mereka juga bisa berprestasi di sekolahnya masing-masing gitu. Saya percaya bahwa itu karena saya ada di Prudential sehingga saya punya waktu banyak buat mereka sehingga mereka bisa punya prestasi gitu. Karena anak-anak itu kan bergantung sama kita. Ini siapa yang udah punya anak nih? Pasti sebagian besar udah punya anak kali ya. Ketimbang yang single gitu ya. Ya Pak Gusnul ya, rata-rata udah punya anak kali ya. Udah. Baru anak saya doang yang gede tuh, saya masukin kesehatan. Soalnya kan kalau masih kecil kan agak murahan gitu. Kalau udah tua kan justru gini loh teman-teman. Saya dulu waktu saya full time di Prudential, anak saya udah 3. Ya, yang paling kecil baru 2 tahun. Yang paling kecil baru 2 tahun. Sampai yang nomor 2 itu nomor 3 2 tahun, yang nomor 2 5 tahun, yang nomor 1 baru 7 tahun ya. Jadi anak saya masih SD lah, SD dan belum sekolah gitu. Saya full time. Sehingga saya punya banyak waktu buat anak-anak saya ya. Pada saat saya udah jadi leader ya, tepatnya udah jadi AM, waktu saya mulai cukup banyak lah ya ketimbang waktu saya agen ataupun UM ya waktu itu. Sehingga saya bisa ajarin mereka, bisa support dia semuanya gitu ya. Kalau kita dulu di kantor lama, anak saya mau apa gitu ya, misalnya konser piano nggak bisa ikut, terus rapat guru nggak bisa ikut, terus mau apa macam-macam nggak bisa ikut karena gitu ya. Tapi saat saya di Prudential saya bisa lakukan semuanya gitu ya. Ya alhamdulillah anak-anak saya bisa ya berprestasi lah di bidang mereka masing-masing. Yang nomor 1 nih sebentar lagi mau lulus dari bisnis bisnis digital, jurusan bisnis digital Fakultas Ekonomi di Unpad gitu ya. Yang kedua karena tahun lalu dia sempat dapat program pertukaran pelajar ke Italia 1 tahun, jadi dia agak terlambat nih. Jadi sekarang dia baru tahun kedua di FISIP UI. Gitu. Sama tuh sama kampusnya Pak Teguh ya di FISIP gitu, anak saya yang kedua. Nah yang ketiga baru kelas 3 SMA. Lalu karena saya di Prudential saya berani punya anak keempat. Jadi saya sekarang punya anak 4 nih, yang paling kecil masih 4 tahun gitu ya. Itu buat teman saya nanti kalau udah tua lah gitu ya. Nah ini keuntungannya. Tapi bayangin kalau dulu saya masih kerja, mungkin pengen punya anak lagi ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau saya pensiun, dia siapa yang mau bayarin sekolah gitu loh. Ya kan? Saat saya punya anak yang kecil ini usia saya udah 46. Berarti kan kalau saya kerja 55 pensiun berarti umur dia baru 9 tahun gitu ya. Terus gimana gitu. Itu bayangan semua orang yang bekerja. Nah, makanya teman-teman beruntung ada di bisnis ini. Jadi punya kesempatan untuk earn money lebih lama gitu ya kalau mau gitu ya. Karena di bisnis ini nantilah teman-teman akan tahu saat teman-teman udah di posisi atas, teman-teman udah boleh pensiun. Sebenarnya pensiun itu artinya gini, teman-teman kalau mau kerja silakan, nggak mau kerja juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, walaupun saya sih berkeinginan mungkin nggak akan pensiun lah gitu ya. Saya mau ikutin pesannya Mahathir gitu ya. Kalau pensiun nanti otak saya berhenti gitu ya. Ya paling kayak gini-gini, nanti Gayu kita udah tua-tua nih ya lu
Pak Vi, lu sharing ya, gitu kan. Akhirnya saya bikin bikin materi kan, jadi otaknya tetap jalan tuh gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya inilah yang membuat saya happy ada di Prudential gitu ya. Oke. Ingat, bad choice plus bad habit akan jadi bad luck. Jadi banyak orang bilang, aduh nasib gue jelek banget nih. Padahal bukannya dari Tuhan itu nasib. Tapi dari pilihan-pilihan yang dilakukan oleh teman-teman dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, karena pilihan-pilihan yang salah dan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, maka akan menghasilkan keberuntungan yang jelek gitu ya. Kesialan lah gitu ya istilahnya. Ya, teman-teman ngerasa hidup ini kok kayaknya susah banget gitu ya, kok gimana gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Kalau teman-teman mau percaya, ya kan, kalau teman-teman yang Muslim gitu ya, ataupun yang agama lain kan setiap saat berdoa, ya kan, berdoa pasti yang baik-baik dong. Tetapi banyak orang habis berdoa yang baik-baik nggak yakin bahwa itu akan terpenuhi. Nah, ini kesalahannya. Maka kenapa banyak orang berdoa, banyak orang sholat, pasti berdoa, tapi hidupnya bisa berbeda. Kenapa? Karena habis selesai berdoa, lalu dia jadi nggak dia masih mempertanyakan, bener nggak ya gue akan dikabulin. Saat mempertanyakan, lalu mulai salah membuat keputusan-keputusan. Contoh. Nih 3 bulan ini, Pak udah berdoa, ya Allah mudah-mudahan 3 bulan ini berikan saya kemudahan untuk saya bisa promosi AD gitu ya. Besoknya bisa nggak ya gue ya jadi AD gitu ya. Akhirnya karena gue ketemu sama temennya yang sama-sama juga lagi galau. 3 bulan bisa ngejar nggak ya gitu. Kayaknya enggak. Udahlah kita tahun depan aja. Nah udah begitu deh. Akibatnya akhirnya jadi semuanya pada jadi kacau gitu ya. Jadi nggak berhasil lah gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau ditanya apakah ada orang yang nasibnya buruk? Nggak ada teman-teman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha baik. Semua orang akan diberi kesempatan dan rezeki yang sama. Namun orang memiliki pilihan-pilihan dan kebiasaan yang berbeda. Nah itulah yang menentukan nasib dan rezekinya. Ya, ada orang yang setiap bangun pagi dia udah siap, hari ini saya ketemu 3 orang, habis itu saya prospek. Ada juga yang ketika bangun dia bingung, gue mau ngapain ya hari ini. Nah kebiasaan-kebiasaan itulah yang membedakan kenapa ada orang nasibnya baik atau hidupnya baik, satu nasibnya jelek, atau satu berhasil, satu sukses, satu gagal. Yaitu karena pilihan-pilihan dan kebiasaannya yang berbeda. Bila pilihan-pilihan Anda salah dan kebiasaan Anda jelek, maka nasib Anda juga akan buruk. Begitu pula sebaliknya. Ini mas saya percaya. Ini hukum alam juga teman-teman. Bahwa ketika teman-teman sangat yakin, sangat percaya diri, maka teman-teman akan bisa menghasilkan hal yang baik datang kepada teman-teman. Nah, perubahan diri ini adalah yang penting dijawab nih. Ya, teman-teman coba luangkan 5 menit. Dan bayangkan ingin menjadi seperti apa 5 tahun atau 10 tahun dari hari ini. Ya, 1, kualitas hidup apa yang akan ini jalani. 2, seperti apa yang Anda ingin miliki. 3, bagaimana keadaan keluarga Anda 5 tahun dari hari ini. Atau berapa banyak. Atau berapa banyak uang yang bisa Anda miliki atau Anda hasilkan. Boleh nggak 5 menit? Saya mau izin minum dulu. Nanti langsung di chat ya. Oke, siapa? Ayo pengen apa 5 tahun lagi dari hari ini?
Boleh silakan di chat. Misalnya, oh saya 5 tahun lagi saya akan tinggal, keluarga saya sudah akan tinggal di rumah ya besar, ukuran 200 meter, misalnya di kompleks ini, ya gitu. Oh 5 tahun lagi saya dan keluarga sudah mampu pergi umroh bareng-bareng misalnya. Ya hal kayak gitu. Atau sifat-sifat, atau keahlian, atau skill. Ya, seperti apa yang memang diinginkan. Oke, Bu Rita nih pengen punya 10 leader, mantap. Pak Daeng, Mapuna mau hidup bebas dari masalah, kebutuhan terpenuhi lahir batin, bisa bantu keluarga dan teman-teman yang kekurangan. Sip. Hidup berkecukupan, mau beli apa aja cukup gitu ya. Bu Vera mencetak 50 MDRT, mantap. Bu Enda nih 5 tahun dari hari ini punya 100 AD. Jadi apapun itu teman-teman, yang teman-teman inginkan itu harus dimulai dengan kesadaran hari ini, apa bekal untuk mencapai itu semua. Misalnya, oh saya mau punya income 100 juta. Ya, kita tahu untuk punya income 100 juta harus apa? Misalnya, oh berarti saya harus udah di posisi AD dan punya direct group sebesar ini. Itu ada hitungannya. Teman-teman silakan nanti bertemu sama leader masing-masing untuk hitung-hitungan. Di Prudential enak sekali, semuanya bisa dihitung kok. Ya dengan mudahnya. Ya. Seperti apa gitu ya, seperti apa, gampang sekali ngitungnya karena semuanya transparan teman-teman hitung-hitungannya. Oke, nah untuk itu buat yang hari ini belum promosi ya, tahun 2021 ini Anda wajib promosi untuk mencapai tadi yang 5 tahun kemudian Anda inginkan. Atau kalau yang hari ini sudah AAD ya teman-teman wajib promosi AD. Atau yang sudah AD wajib promosikan 1 AAD untuk menjadi AD minimal ya. Begitu juga seterusnya. Ya, yang udah jadi leader wajib promosikan leader gitu ya. Ya jelek-jelek minimal 1 lah gitu ya. Syukur-syukur bisa 2-3 orang gitu ya. Untuk promosi ya, karena setiap leader yang teman-teman leader cetak itu akan membawa semakin dekat ke cita-cita teman-teman. Nih teman-teman, apalagi sekarang kan syaratnya dipermudah ya. Promosi AAD API unit cuma 300 juta. Ya, agen aktif 4, 2 agen diantaranya rekrutan 2021. Persistensi 85%. Ya, yang paling enak nih yang agen baru promosi di 2021, agen baru gabung di 2021 itu udah paling enak banget. Ya kan, karena persistensinya pastinya terjaga gitu ya kan, karena kan semuanya new business gitu ya. 300 juta ini nggak sulit teman-teman ya, anggap aja kalau teman-teman bisa jual Puru Cinta yang setiap tahun orang itu bayar preminya cuma 10 juta atau setahun 1 juta lah misalnya, sebulan 1 juta, ada 30 orang aja capek loh ya, capai 300 juta. Begitu juga yang mau promosi AD ya, API unit 300 juta. Ini gampangnya ya kita promosiin 3 orang agen kita menjadi AAD gitu. Dengan sendirinya AD ini AAD-nya AAD akan menjadi AD. Jadi idealnya teman-teman para AAD ya, AAD yang ada di sini idealnya ketika promosi AD itu harus promosiin AAD baru idealnya. Kenapa? Ya karena kalau kita jadi AAD kita punya agen. Kalau kita jadi AD, masa cuma punya agen nggak punya AD gitu. Ya, dan itu akan lebih memudahkan kita untuk terus mengembangkan bisnis kita. Jadi kalau ada 3 orang agen yang promosi menjadi AAD, maka dengan sendirinya teman-teman AAD akan
capai itu 900 jutanya. Karena tahun depan mungkin akan dibalikin lagi ke 400 juta gitu ya kan. Selain itu teman-teman, ya buat teman-teman yang hari ini nih, hari ini yang API pribadinya mungkin udah 150 juta atau udah 100 juta. Kalau tahun ini teman-teman nggak promosi, tahun depan akan lebih berat, percaya sama saya. Kenapa? Karena selain teman-teman harus cari lagi dari awal, dari Januari 2022, teman-teman harus pertahankan polis yang tahun ini jangan sampai lapse. Jadi teman-teman punya dua pekerjaan gitu. Dan menurut saya itu akan jauh lebih berat ketimbang teman-teman promosi tahun ini. Gitu. Jadi pesan saya 3 bulan terakhir ini harus diusahakan untuk promosi. Ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Whatever it takes, kejar terus. Masih ada 3 bulan kok, ya. Dan 3 bulan ini biasanya akan banyak promo-promo dari Prudential, ya. Juga biasanya underwritingnya agak sedikit loose, gitu ya. Biasanya begitu, gitu ya. Jadi kalau yang kemarin di Januari sering ditolak-tolak gara-gara kesehatan, biasanya di Q4 sih cincai-cincai. Itu pengalaman saya gitu ya. Misalnya yang tadinya cuma ya kan diabetes juga udah bisa masuk kan, tapi kan ada limitnya lah. Ada syaratnya ya, biasanya akan lebih loose tuh teman-teman ya. Trust me. Jadi 3 bulan terakhir Q4 ini adalah saat yang paling baik untuk teman-teman kejar kekurangan gitu. Nah, ini yang Anda akan dapatkan di tahun depan bila promosi. Yang pasti nih, agen yang promosi menjadi AAD akan dapat income yang lebih besar karena punya tambahan off riding 13,5% plus 9%. Jadi kalau misalnya leader nanti setelah jadi AAD mau tetap jualan, komisi yang 30% promosi seorang agen, maka akan ditambahin tuh 13,5 gitu ya tahun pertamanya. Tahun keduanya akan masih tetap dapat 9% gitu. Jadi dengan kata lain seorang AAD akan dapat tambahan off riding 22,5 teman-teman. Jadi sayang kalau teman-teman tidak bisa promosi. Artinya teman-teman tidak ada peningkatan. Kalau tahun ini jualan, tahun depan jualan tetap 30%. Tapi kalau tahun ini jualan, tahun depan teman-teman AAD dan jualan juga, tahun ini 30, tahun depan 43,5. Gitu. Begitu juga AAD yang promosi AD dapatnya 21. Kalau jadi AD masih tetap mau jualan dapatnya 51. Bayangin teman-teman 51%. Bisnis di mana yang bisa kasih profit 51%? Ya, deposito aja cuma 4% setahun gitu ya. Nah, ini bisnis yang luar biasa. Lalu ada kontes tambahan untuk leader ya. Tadi juga diumumin tuh kan sebelum tadi sharing saya udah diumumin tuh. Kontes-kontes ALC ya kan itu kan cuma buat leader tuh AAD dan AD0 lumayan tuh dapat 4 juta atau 5 juta. Kalau tiap quarter dapat 5 juta kan udah 20 juta tuh dapat gitu. Ya kan lalu juga untuk Star Club kalau leader bisa jalur agen, bisa jalur leader, ada tambahan jalur lah untuk bisa mencapainya. Yang pasti ya ketiga adalah semakin dekat kepada cita-cita yaitu financial freedom gitu ya. Yang tadi saya bilang kalau teman-teman punya keuangan yang mapan maka teman-teman tidak mengkhawatirkan hidup ini lagi gitu. Ya teman-teman bisa melakukan apa yang ingin teman-teman lakukan gitu ya. Teman-teman bisa banyak membantu banyak orang di luar sana, terutama mungkin saudara-saudara kita yang kekurangan gitu. Nah, itu semua bisa dijadikan alasan untuk teman-teman promosi 3 bulan ini. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sukses buat Anda semua. Selamat pagi. 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 Terima kasih, Pak, Pagi, thank pagi. you Pagi. sharingnya. Mantap. Sekali mendengarkan semuanya. Luar biasa nih. Pak Afianto selalu memberi inspirasi dan semangat buat kita. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Afi. Thank you sama-sama. Semoga berkah Pak. Ya. Sukses. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Boleh di chat.
Tapi kayaknya waktunya udah mepet ya, udah jam Silahkan 12 kalau ya. mau ditanyakan silahkan. Tapi boleh kalau bisa mau ditanyain Beri masih ada kesempatan. waktu. Boleh, sebentar. boleh. Ada Pak Alfi nih. Silakan. Yuk. Atau langsung Ada yang nanya, unmute saya boleh. yang nanya ya Pak Silakan, Afi. silakan Bu Endah. Afi tadi kan ada 2 katanya kalau nggak promosi tahun depan akan jauh lebih berat. Yang pertama karena kita produksinya ulang dan juga harus menjaga produksi tahun ini. Ya. Nah, itu kalau mungkin didetailin secara hitung-hitungan ada juga ya ruginya tuh ya Pak Afi ya. Betul. Nah, 2 ini kan tentu buat teman-teman yang udah mulai punya pikiran tahun depan aja deh gitu. Tuh detailnya gimana tuh Pak Afi? Thank you. Oke, jadi gini. Tadi saya bilang kalau teman-teman gagal promosi tahun ini, maka tahun depan akan lebih berat, bukan akan, pasti lebih berat ya. Contoh, misalnya tahun ini teman-teman ini udah produksi nih 100 juta nih ya tahun ini. Kan tinggal dikit lagi tuh 100 juta. Kita kan punya tim ya, teman-teman tinggal rekrut 10 orang, masing-masing 10 orang itu mungkin bisa produksi satu case yang 1 jutaan misalnya udah 100 juta. Kita masih 100 juta 3 bulan kita bisa kejarin 100 juta lagi, sebenarnya begitu. Jadi masing-masing kembali ke teman-teman nanti plannya seperti apa untuk bisa promosi. Kalau saya di kantor saya wajibkan minimal separuhnya harus jadi produksi pribadi dari agen yang bersangkutan yang mau promosi. Nah katakanlah teman-teman hari ini udah 100 juta produksi. Terus teman-teman berpikir, tahun depan aja lah. Saya tahun depan masih ada waktu 12 bulan nih, gitu ya kan. Nah, yang bikin berat adalah yang 100 juta tahun ini, itu teman-teman harus pertahankan, nggak boleh lapse. Yang boleh lapse cuma 15 juta aja. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman persistensinya harus 85%. Dan itu cukup berat kalau menurut saya, gitu ya. Karena biasa ya namanya satu lain hal kita nggak tahu gitu ya kan, yang tadinya nasabah kita bayar pas tahun depan mungkin ada satu hal lain masalah akhirnya bisa nggak bayar. Nah jadi kita punya pekerjaan tambahan tuh untuk mempertahankan polis yang lama. Sementara tambahan kerjaan lagi adalah di Januari kita harus cari lagi dari nol lagi loh teman-teman. Padahal kemarin saya cuma kurang dikit lagi gitu ya. Akhirnya kalau tahun 2022 mulai lagi dari nol. Ya kan? Prospek-prospek yang udah kita prospek makin sedikit mungkin ya. Kalau teman-teman misalnya ngandelin teman-teman pribadi, teman SD, SMP, SMA. Pastinya di tahun pertama udah diprospek gitu ya. Tahun kedua kan pastinya berkurang udah yang belum diprospek. Nah, jadi saya selalu bilang sama tim saya, pokoknya nih ya tahun ini lu gagal, tahun depan lu pasti gagal. Kecuali ada hal yang luar biasa terjadi sama diri lu, tahu-tahu lu dapet hidayah gitu ya, tiba-tiba lu kerja mati-matian tiap hari, pagi jam 8 pulang, jam 12 malam, nah itu lu bisa kejadian. Tapi kalau masih biasa-biasa aja seperti hari ini yang lu lakukan, lu pasti gagal. Saya udah bisa pastikan seperti itu yang akan terjadi. Makanya tahun ini jangan sampai teman-teman gagal nih. Apalagi yang udah nanggung ya, kalau baru agen baru gabung kemarin, baru ada 1 case, ya nggak apa-apa lah ya, tahun depan baru mau kejar. Tapi yang udah nanggung-nanggung nih teman-teman, misalnya AAD yang sehari ini udah 400 gitu kan, tinggal separuh jalan, bukan nggak mungkin loh teman-teman bisa promosi. Saya mau cerita pengalaman saya waktu naik AM dulu naik agency manager itu ya, zaman angkatan saya, Pak Gayu, Bu Endah, Pak Gusnu, Bu Vera gitu ya, dan senior leader di sini. Dulu naik AM itu 2,7 miliar loh teman-teman. Ya bukan 900 seperti sekarang. Jadi dulu saya ingat banget di bulan Oktober, kalau nggak salah saya baru di bulan Oktober waktu itu baru 1,9 miliar. Ya baru 1,9 miliar di bulan Oktober. Lalu tiba-tiba teman-teman saya yang sesama SUM bilang, udahlah kita mulai tahun depan aja lah, nggak mungkin lah 800 juta kita kejarin dalam 3 bulan gitu ya. Saya bilang nggak mungkin. Hari itu saya terpengaruh tuh, saya bilang oh ya udah
udahlah kita mulai aja tahun depan ya, nggak apa-apalah gitu kan, toh income-nya kita udah dapat juga dari yang sekarang tercapai gitu. Udah nih, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya gitu. Nah inilah pentingnya teman-teman melibatkan spouse gitu. Jadi ada yang bisa diajak diskusi. Saya cerita ke istri saya gitu, Bun, kayaknya ayah nggak kejar AM tahun inilah, tahun depan aja. Ini kayaknya 3 bulan nggak ngejar lah gitu. Oh istri saya bilang apa? Sekarang kan udah 1,9, ngejar cuma tinggal 800. Mau tahun depan 2,7 lagi dari awal kata dia. Dalam hati, iya juga ya. Yang disampaikan istri saya itu kan sebenarnya cuma pernyataan-pernyataan orang awam lah gitu ya, yang bukan awam ya, yang nggak terlalu paham, dia cuma hitung-hitungan doang. Ayah kan udah 1,9 M tahun ini, kan tinggal 800 jadi 2,7. Masa nyerah kata dia. Daripada tahun depan mulai lagi 2,7. Kalau tim kita masih jalan terus, kalau kita dapat agen-agen baru, kalau gitu. Dalam hati iya juga ya, saya langsung ngerasain di kepala saya tuh berat banget gitu kan, ngadepin tahun depan kalau memulai lagi dari awal. Akhirnya hari itu saya putusin, oke besok kita kejar lagi. Saya kasih tahu teman-teman saya yang SUM itu, sorry ya guys, gue nggak jadi, kesepakatan batal gitu, saya bilang gitu. Gue nggak jadi ikut bareng-bareng lu, gue mau kejar AM. Habis itu saya langsung kerja mati-matian berdua sama istri, bolak-balik sampai keluar kota, sana kemari, ke sana kemari, bantu agen promosi. Saya hitung mana nih yang bisa promosi, mana yang bisa promosi, datengin satu-satu, bantuin. Akhir tahun tahu nggak teman-teman? Saya bukan cuma sampai 2,7 loh teman-teman, saya capai 3,1 miliar loh teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nah berdasarkan itu saya percaya kalau semua itu bergantung sama apa yang menjadi ini kita gitu ya, keinginan kita gitu ya. Ya keinginan bukan cuma gue mau naik, gue mau promosi, tapi nggak mau kerjanya ya, bukan gitu ya. Tapi kesadaran itu perlu juga, kerjanya itu harus dijalanin juga gitu ya. Artinya 3 bulan terakhir itu dari Oktober sampai Desember di tahun 2000 berapa waktu itu ya, 2009 ya kalau nggak salah. Itu kerja saya double dibanding 9 bulan sebelumnya gitu, benar-benar double. Bahkan sampai sering saya titipin anak saya yang kecil-kecil itu ke ibu saya titipin, saya bisa keluar kota besok baru pulang gitu ya, kayak gitu. Sampai pokoknya saya gimana caranya harus capai gitu ya kan. Saya sampai datengin semua agen ke rumahnya, hitung ulang, tanyain, bikin plan semua, siapa-siapa aja prospek yang bisa diiniin gitu ya. Saya temen-temenin gitu ya, beberapa yang gede-gede potensinya saya temen-temenin lagi gitu, walaupun sebenarnya dia udah bisa jalanin sendiri, tapi saya mau memastikan yang big cash ini jangan lewat gitu. Jadi saya temenin lagi, ini siapa nih, ini om gua nih, ini kaya dia bisa nabung segini sih, oh ya udah gua temenin lo gitu. Nah itu yang saya lakukan, saya pastikan jangan sampai ada yang miss gitu ya, yang udah direncanakan oleh para agen saya jangan sampai ada yang miss gitu. Ya alhasil hari itu malah lebih dari 2,7 M gitu. Saya juga nggak percaya gitu ya kan. Ternyata ketika saya bergerak, tim saya semua ikut bergerak. Mereka merasakan merasakan semangat saya gitu kan. Saya pastikan selalu, kalau dulu saya lupa ya, masih udah WA apa masih BB ya, kayaknya masih BB. Lagi gini, gue ini lagi prospek, gue closing lagi nih hari ini, langsung mereka semua semangat. Ternyata ya nggak cuma saya pribadi kan, waktu dulu SUM saya punya UM, jadi UM saya juga bersemangat mau kejar SUM gitu ya. Akhirnya dengan semua bergerak ya tercapai juga gitu. Bahkan bukan cuma 800 juta, bahkan saya nambah hampir 1,2 M gitu. Jadi gitu Bu Endah. Jadi nggak ada alasan, kalau teman-teman ingin ya sudah, tahun depan lebih berat, trust me, lebih berat saya kasih tahu gitu ya. Kecuali teman-teman lebih berat ya, jangan dikira lebih mudah ya. Iya, lebih berat, pasti lebih berat. Ini pengalaman saya yang udah mau 15 tahun di bisnis ini. Ya, gitu. Thank you Pak Afi. Ya, sama-sama Bu Endah.